Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 9 Gresik dan Ibu Waka yang kami hormati, dan seluruh peserta, ibu-ibu guru dan bapak yang ada di ruangan ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana hari ini kita bisa menyelenggarakan acara aksi nyata diseminasi budaya positif oleh calon penggerak Bapak Marzuki SPD. Untuk acara yang pertama kita buka saja dengan pembacaan Bismillah. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan mendapatkan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan atau pengarahan yang disampaikan oleh Ibu Endang selaku wakil dari sekolah. Kepada Ibu Endang Susilowati SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny selaku Kepala UPT SMP 29 Gresik. Yang saya hormati Bapak Marzuki selaku guru penggerak yang ada di sekolah kita. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Marzuki selaku calon guru penggerak dari sekolah kita. Bapak Ibu, kenapa aksi nyata budaya positif ini harus disampaikan? Ini karena dalam program calon guru penggerak itu harus disampaikan dan dikembangkan, ditularkan kepada Bapak Ibu guru semua di sekolah kita. Semoga nanti dengan aksi nyata dari Bapak Marzuki ini kita semua mendapat manfaat dari budaya positif ini, dan semoga budaya positif ini bisa berkembang luas di sekolah kita, baik oleh guru-guru maupun oleh siswa-siswi kita. Dan yang terakhir, harapan saya semoga program guru penggerak yang diikuti Bapak Marzuki dapat berjalan lancar dan lulus menjadi guru penggerak. Saya kira cukup sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Endang. Untuk selanjutnya langsung saja acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Marzuki SPD. Pada beliau dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Oke, yang saya hormati Bapak Denny Purwanto selaku Kepala UPT SMP Negeri 29 Gresik. Yang saya hormati Ibu Endang selaku Wakil Kepala Sekolah UPT SMP 29 Gresik. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang ada di sini yang bersedia meluangkan waktunya selama kurang lebih nanti 1 jam untuk aksi nyata diseminasi budaya positif dari saya. Baik, perkenalkan di sini saya Muhammad Marzuki, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gresik. Yang mungkin di sini adalah guru penggerak pertama yang di sekolah kita.
Nah kemarin euforianya lumayan besar dari BPKB karena memang saya pertama kali dari sini. Yang diharapkan oleh BPKB tersebut setelah ada saya itu akan ada lagi. Mungkin nanti bisa Bu Rista, bisa Bu Nuriasi, bisa Bu Agis dan seterusnya. Makanya salah satu poin yang dilakukan oleh BPKB yaitu kita diminta untuk menularkan apa yang kita pelajari dalam program guru penggerak tersebut. Oke, nah untuk mengawali diseminasi hari ini saya minta Bapak Ibu guru untuk berdiri dulu. Moga berdiri. Ya, saya minta Bapak dan Ibu saling berhadapan, Pak Ki sama Bu Rizky, Bu Rizka sama Bu Nuriasi, kemudian Bu Endang sama Bu Uci, nah Bu Andisa sama Bu Novi, Misbah sama saya aja. Ya. Nah, di sini yang saya minta adalah berikan senyuman tulus pada hari ini kepada rekan di depan jenengan. 1, 2, 3. Pagi, awas pagi. Harus tulus. Saya terus sampai 30 perlu. 1, 2, 3. Pagi, awas pagi. Senyum. Oke. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, kenapa tadi di awal pembelajaran saya minta untuk jenengan untuk tersenyum kepada teman di depan jenengan. Nah, pertama awalnya kita tadi senyum itu di atas dasar disuruh, ya kan, diperintah oleh saya, ada instruksi dari saya. Kemudian setelah senyum tersebut awalnya dengan paksaan, awalnya Pak Kim senyum malu sama Bu Rizky, kemudian menjadi tertawa. Ya, jadi yang itu yang diharapkan vibes pada hari ini adalah vibesnya bernilai positif. Baik, sebelum kita lanjut, nah di sini kita buat kesepakatan forum diseminasi terlebih dahulu. Nah, karena kesepakatan ini harus kita ketik. Kesepakatan ini untuk apa tuh Bapak Ibu? Nah, sama hanya dengan kesepakatan kelas kita dengan siswa di kelas. Kita buat kesepakatan selama diskusi. Yang pertama mungkin menghargai siapapun yang menjadi pendengar yang baik pada saat teman kita berbicara. Nah, sekarang kita urut dulu. Kira-kira kesepakatan kedua pada saat kita diskusi apa Ibu? Bapak? Menghargai, sudah di sini menghargai setiap pendapat. Bertanya jika tidak mengerti. Oke, boleh bertanya jika tidak mengerti, kita tuliskan. Boleh tambah satu lagi mungkin? Gimana? Bagaimana kalau kita sepakati HP off ya? Oke, HP dimatikan pada saat proses diskusi. Baik, sudah kita sepakati bersama? Baik. Nah, karena sudah disepakati, sekarang saya menuju ke dalam pertanyaan pematik sebelum memulai diskusi kita. Pertanyaan pematik dari saya. Lipat lagi. Oke, sudah. Pertanyaan pematik yang pertama yaitu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mungkin bisa dibantu menjawab Pak Di. Menurut Bapak, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, terima kasih untuk Pak Rizky yang memberikan kesempatan kepada saya. Sebetulnya hukuman itu tidak serta-merta bisa mendisiplinkan anak. Kita lihat dari konteks apa yang dilanggar oleh siswa. Kalau bisa itu hukumannya adalah bersifat memberikan motivasi, jangan berupa hukuman fisik, sehingga menyebabkan anak itu kalau diberi hukuman fisik maka tidak malah simpati kepada gurunya, maka akan menimbulkan sesuatu yang kurang baik pada
perilakunya. Oleh karena itu perlu diberi motivasi saja yang baik supaya anak itu bahwasanya perilaku yang mereka lakukan itu tidak tepat dan tidak benar. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kit. Jadi menurut pendapat Pak Kit tadi demikian. Ini masih kita keep dulu. Jadi pertanyaan tematik ini akan kita keep untuk di ending sesi diseminasi. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat mendisiplinkan anak menurut jenengan, Bu Novi? Kalau menurut saya untuk jangka panjang itu tidak bisa mendisiplinkan anak, karena kita tahu sendiri anak-anak itu sekarang itu sulit sekali untuk disuruh membaca, jadi tidak bisa, Pak. Baik, yang terakhir mungkin saya tanyakan kepada guru BK kita. Nah, kalau tadi saya menanyakan tentang hukuman, sekarang pertanyaan tematik yang ketiga, memberi penghargaan. Nah, dibalik, apakah penghargaan tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar dari anak tersebut? Terima kasih. Saya diberi kesempatan dan masuk. Kalau dari pertanyaan tematik memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar? Saya jawab iya. Memang betul kita kalau memberi penghargaan, reward itu kan bermacam-macam. Entah itu ujian atau apa itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Ini contoh yang pernah saya lakukan. Kebetulan adalah anak didiknya Bu Novi sendiri, yaitu Hatus ya Bu Novi ya. Hatus itu motivasinya untuk belajar sekolah itu sangat-sangat minim. Jadi saya beberapa kali memvisit di rumah itu sebenarnya dia jangan apa-apa, tiduran aja. Tapi kita kasih motivasi bahwa dia beralasan bahwa tidak sekolah itu karena tidak punya teman. Tapi setelah kita kasih motivasi, saya dan Bu Novi memberi motivasi, saya mendampingi saat dia setelah itu di Bali, alhamdulillah sekarang dia sudah rajin masuk. Mungkin kan juga Anda bukan sendiri ya Pak, ini tak tahu kalau bahasa Inggris saya juga tidak tahu. Tapi kalau saya kasih reward karena dia masuk itu sudah alhamdulillah dibanding dari sebelumnya. Jadi penghargaan bagi saya adalah bisa meningkatkan motivasi belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rian atas pendapatnya. Kita lanjut ke ini. Nah, tadi setelah ada pertanyaan tematik, sekarang kita akan membuat sebuah simulasi sedikit. Di sini kegiatan cobalah buka. Nah, di sini ada yang bersedia jadi volunteers untuk maju ke depan. Oke, Miss Edis silakan maju ke depan. Miss Edis bisa maju ke depan. Miss Edis di sini perannya sebagai A. Jadi tugas Miss Edis di sini adalah menghafalkan tangan satu, kemudian bayangkan bahwa jenengan itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, bisa mungkin membawa bolpennya, bisa bolpennya cincin, langsung cincin boleh, nanti cincinnya jatuh. Nah, di sini kita bawa bolpennya Bu Andis, ini sangat berharga bagi Bu Andis. Nah, sekarang saya minta bantuan Bu Uci maju ke depan. Nah, tugas atau peran Bu Andis bisa di sini, bisa di sini. Tugas dan peran Bu Uci adalah yang B, yaitu mencoba dengan segala cara bagaimana cara Bu Andis ini membuka tangannya dan menarik bolpennya Bu Andis. Jadi kan bisa membujuk, memarahi juga boleh, menghardik, mengintimidasi, menggoda, menggelitik atau menarik, menawari uang agar rekan tersebut bersedia. Coba kita praktekkan sebentar aja. Miss Andis, bahwa bolpen tersebut sangat berharga. Coba Bu Uci mencoba untuk menarik atau bagaimana merebut bolpen tersebut. 1, 2, 3. Kira-kira? Oke, sudah semua tenaga itu Bu Uci. Coba tanya Bu Uci. Oke, bisa Bu Uci? Tidak. Coba Bu Uci kembali. Coba sekarang saya butuh tenaga yang lebih kuat. Saya. Oke, silakan. Silakan Bu Novi maju ke depan. Nah, iki ya di Oke, Bu Novi bisa. Iya, kita coba lagi.
Bu Farida mau mencoba dengan usahanya. Ya, Bu Farida coba maju ke depan. Tukar dengan 10.000. Tukar dengan 10.000. Pulpennya itu harganya berapa nih? 2.000 ya? Ini 10.000. Bagaimana? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Nah, dari kegiatan tersebut ada pertanyaan, apakah Anda membuka atau menutup kepala Anda? Bu Andis, menurut jenengan mic-nya bisa di Oke, Bu Andis bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi menurut Ibu, membuka menutup kepala tangan tersebut mengapa? Saya kebetulan tadi ini menutup tangan saya. Ya. Karena saya beranggapan benda yang saya pegang ini berharga. Kenapa? Walaupun mungkin harganya murah, tapi menurut saya berharga. Karena ini saya diberi oleh seseorang. Jadi saya ingin itu menurut saya loh ya. Iya. Itu aja. Terus yang kedua, bagaimana? Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau berusaha dengan segala cara tadi? Siapa yang memegang kontrol atas Anda mempertahankan itu? Kontrolnya siapa? Ini saya sendiri. Iya, betul. Saya sendiri. Dan ini pikiran saya kan harus saya pertahankan benda ini, gitu aja. Baik, terima kasih. Nah, kita sebenarnya menyadari bahwa kontrol itu berada pada diri kita sendiri. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari stimulus respon yang diberikan tadi? Yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kan. Jadi dengan rayuan dari Bu Novi tadi, Bu Ucik juga, Bu Farida, ternyata di sini teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia tadi, walaupun kadang tak sesuai. Yang kedua, perilaku buruk bisa dilihat dari suatu kesalahan. Nah, semua perilaku itu punya tujuan. Dan mungkin di sini yang terakhir, model pikiran menang kalah. Sedangkan satunya, kita harusnya apa? Dengan teori kontrol atau pilihan, harusnya kita itu sama-sama menang. Model menang dan menang. Gak ada orang yang pengen kalah, ya kan? Pengennya kita saling masing-masing itu menang. Iya. Baik. Nah, ini yang tadi pertanyaan mematik. Hari ini yang akan kita diseminasikan budaya positif itu ada 6 poin. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, keyakinan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep 6 ini. Ya mungkin di sini saya hanya sharing ya karena saya yakin jenengan lebih senior dari saya sudah memahami lebih dari saya. Di sini saya hanya berbagi. Nah, disiplin positif sekarang mengarahkan disiplin positif. Sebelum saya berikan disiplin positif itu apa, kira-kira Bu Rista bisa memberikan masukannya. Menurut jenengan disiplin positif itu apa? Terima kasih. Di sini menurut saya disiplin positif itu adalah kebiasaan yang kita lakukan yang bisa membuat kita itu lebih baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik dan tentunya kebiasaan itu kalau kita bikin di sekolah atau kita terapkan di sekolah, nah tentunya kebiasaan atau disiplin positif itu berawal dari guru. Nah, kalau kita sebagai guru bisa melakukan disiplin dan itu hal yang positif, maka kita akan bisa memberikan kepada anak didik kita.
Jadi kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita itu lebih baik untuk kedepannya. Baik, pendapat yang sangat brilian sekali. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang maknanya positif. Nah, di sini saya memberikan pengertian bahwa disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, hampir sama dengan Bu Risa. Ini saya lebih kerucutkan lagi ke peserta didiknya. Jadi kita mengajarkan anak-anak itu untuk lebih bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya. Nah, disiplin positif itu lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Sama halnya dengan tadi teori kontrol yang diterapkan oleh Tuhan Yesus, dia yang bisa mengontrol walaupun ada bujuk rayu, ada ajakan. Kalau dia tidak mau, dia tidak akan membukanya. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi kita tekankan pada internalnya, motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, tujuan dari disiplin positif itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi, tapi kita kerucutkan ke dalam 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa kita arahkan ke sana? Karena peserta didik itu sudah memahami bahwa profil pelajar Pancasila ini sebagai pegangan kita dalam mendidik peserta didik. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini yang ingin kita capai kepada peserta didik tersebut. Nah, lanjut ke motivasi perilaku manusia. Saya tanyakan lagi, Bu Nur Yasin bisa memberikan usulan. Saya pertanyaan gini. Jenengan tadi masuk atau berangkat ke sekolah pukul berapa Bu Nur Yasin? Pukul 6:30. Mantap, 6:30. Nah, jenengan datang ke sekolah pukul 6:30. Kira-kira motivasi ibu datang 6:30 itu apa? Biar cekloknya tidak telat, karena saya takut sama ceklok. Bisa itu lagi? Ya, apa ibu? Biar cekloknya tidak telat, karena kalau telat itu nanti katanya kepala sekolahnya tuh di akhir nanti tuh ada perhitungannya sendiri potongannya. Oke, baik gitu. Takut sama ceklok, bukan takut sama kepala sekolahnya. Baik, nanti saya tanyakan ke beberapa orang. Memang kita harus jujur pada diri kita sendiri, jujur padaku ya. Jadi motivasi perilaku manusia menurut Bu Nur Yasin, kenapa beliau datang pukul 6:30? Karena beliau takut cekloknya telat. Kalau telat nanti namanya sertifikasinya dipotong. Iya, mantap sekali. Bagaimana kalau saya tanyakan ke Pak Gianto, jenengan datang jam berapa tadi pagi? Saya tadi datang ke sini jam 6:30. 6:30 setengah 7. Kira-kira ada motivasi khusus atau bagaimana Pak? Terima kasih. Memang saya ini sudah terbiasa dengan datang pagi. Harapan saya memang sebagai seorang guru yang baik itu adalah datang sebelum waktu yang ditentukan masuk. Walaupun masuk jam 7, diupayakan berusaha semaksimal mungkin jangan sampai jam 7. Kalau bisa sebelum jam 7 kurang seperempat. Jadi kita bisa mempersiapkan diri apa tugas kita yang akan kita laksanakan pada saat mengajar nanti. Jadi pada saat bel sudah diberikan, kita sudah ready masuk kelas, sudah siap dengan seluruh perangkat yang akan kita gunakan dalam kegiatan formal. Baik. Ada yang bersedia memberikan urut lagi di sini? Oke, silakan Bu Farida. Kayaknya tadi dapur yang mau memberikan. Ya, jenengan tadi datang jam berapa Ibu? Saya 6:25. Wih, sebelum Berarti pas sampai sini saya jam 6:04 berangkat dari rumah. Tapi Sampai sini jam 7:04. berarti 6:45. Ya. Yang penting
Itu yang pertama. Karena apa? Kalau kita telat, sebagai guru telat, pasti akan muridnya lebih telat lagi. Sedangkan datang sebelum waktu yang ditentukan itu akan memberikan kita banyak keuntungan. Kita punya banyak persiapan, kita punya banyak waktu untuk bercengkrama mungkin dengan teman dan sebagainya. Super sekali. Kasih tepuk tangan buat Bu Farida. Nah, yang terakhir tadi yang belum berpendapat kayaknya Bu Tiwi. Bu Tiwi bisa memberikan pendapatnya. Dari tadi saya belum mendengar suara Ibu. Datang ke sekolah apa tadi? Saya datang di sekolah hari ini pukul 7 kurang 10 menit. Nah, kira-kira Ibu datang pukul 7 kurang 10 menit, apakah ada motivasi khusus buat Ibu? Apa yang mendasari Ibu kok datang pukul 7 kurang 10 tadi? Prinsip saya kalau di rumah selesai, di sekolah juga aman. Jadi kalau memang di rumah sudah selesai ya saya berangkat ke sekolah. Kalau belum selesai ya kita ke sekolah tapi tidak terlambat. Seperti itu. Yang penting menurut saya tidak terlambat tapi ya tidak kurang-kurang banget juga agak pas-pas banget. Gitu. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Nah, di sini kalau kita analisa sebenarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin yang dilontarkan oleh Bu Nuriasi tadi bahwa iya betul. Jadi ada motivasi lain yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Walaupun kita tadi tidak diuraikan, ya mungkin kalau misalnya Bu Rizky datang 6:30 dia dapat penghargaan dari orang lain. Penghargaan tidak harus berupa barang. Kadang-kadang pujian. Jadi kadang-kadang dari kita itu memang ingin berangkat pagi agar dipuji oleh orang lain. Ya. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Jadi sebagian besar dari jenengan tadi mengungkapkan bahwa Bapak Ibu datang ke sekolah tadi atas motivasi internal. Saya tidak ingin terlambat karena memberikan contoh kepada peserta didik agar saya mempersiapkan ini itu. Jadi itu adalah motivasi internal, bukan atas dasar ketidaknyamanan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita lanjut ke dalam hukuman dan konsekuensi. Pada saat terjadi pelanggaran, nah ini bukan ada guru BK-nya juga. Pada saat terjadi pelanggaran terhadap sebuah keyakinan kelas atau sekolah, tentunya terjadi tindakan penegakan terhadap keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Nah, umumnya tindakan tersebut berupa hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini saya break dulu. Apa sih sebenarnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu? Ada yang mau urut-urut di sini? Apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu biasanya kita dapatkan dari orang lain. Tapi kalau konsekuensi itu kita mendapatkan akibat dari yang kita lakukan, itu kita rasakan sendiri dari yang berikutnya. Misalnya kalau datang telat itu akhirnya ketinggalan pelajaran itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau ketinggalan atau berangkat telat kemudian di poin, nah itu namanya hukuman. Nah, jadi kita langsung ke rujukan juga bahwa hukuman di sini bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan dan membuat murid takut, memaksa murid. Akhirnya murid tersebut apa? Membenci sebuah peraturan yang dibuat menjadi benda diri dan menjadi konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi ini bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan murid akan menghormati peraturan konsep diri baik. Ini baru konsep. Nanti saya berikan sebuah pernyataan dengan coba untuk
memilih. Hal tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi berdasarkan pengertian yang saya berikan tadi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apa hukuman? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena karena terlambat hadir di sekolah. Ada yang konsekuensi? Ada 2 yang berpendapat konsekuensi, yang lain hukuman. Baik, nanti kita akan buka. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi. 2 lagi, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa konsekuensi, bisa hukuman. Oke, kita break dulu. Tadi sama-sama lari kayaknya. Yang pertama tadi lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Yang kedua sama terlambat tapi di pelajaran PJOK, gitu ya. Baik, jawabannya kita lihat. Mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Kenapa? Karena tidak ada efek jerak. Dia hanya akan merasa sakit, capek yang dilanggar dan membantu murid menyelesaikannya. Maksudnya apa, Pak? Kalau restitusi memang prosesnya agak lama. Jadi kita mendalami dulu. Ini biasanya dilakukan kemudian kalau pada saat visit, ya kan? Jadi kita dalami, kita tanya siswanya, loh kenapa nak kamu tidak mengerjakan PR tersebut? Nanti siswa akan menjawab, ini gini Bu, kemarin di rumah saya ada hajatan ini, ya. Kita ikuti aja alurnya mereka. Nah itu kita kan pasti tahu dia berbohong atau tidak. Kita giring dia, kemudian sampai kita menanyakan keyakinan. Nah kalau kamu tidak mengerjakan PR tersebut, kira-kira apa yang kamu langgar atas kesepakatan kelas yang kita buat? Kemudian setelah dia mengungkapkan bahwa oh saya ini kemarin tidak mengerjakan PR, berarti keyakinan kelas saya berarti saya tidak disiplin dalam hal tersebut. Kita tanyakan yang dilanggar, bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya kita tawarkan dulu, nggak serta-merta, wes garapan nang jowo, tidak boleh seperti itu. Jadi kita tawarkan dulu, apakah PR yang saya berikan terlalu susah atau bagaimana? Apakah kamu butuh bantuan penyelesaiannya? Atau kita, oh tidak Bu, saya akan mengerjakannya pada saat istirahat. Atau kita beri opsi, kamu kerjakan saat istirahat, saya tunggu dengan ini, tapi tetap harus ada solusi dari siswa itu terlebih dahulu. Dia memberikan solusi atas permasalahan yang dia buat. Jadi kalau bisa solusi datang dari siswa, bukan dari gurunya. Kita mengikuti karena memang di kurikulum Merdeka ini adalah kita memberikan kebebasan pada peserta didik untuk berekspresi tadi. Tapi tetap kita sebagai guru itu adalah sebagai kontrolnya. Bebas bukan berarti leluasa sebebas-bebasnya. Kalau tidak masuk terus itu bukan bebas. Ya. Lanjut. Nah, setelah kita menyatakan tentang hukuman dan penghargaan, nah ini mengarah ke penghargaannya. Dihukum oleh penghargaan. Pernah dengar istilah demikian? Belum. Ya, memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kira-kira menurut Bu Rizky, tadi belum saya sampaikan Rizky, sependapat atau tidak dengan pernyataan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya belum pernah mendengar dihukum oleh penghargaan itu. Jadi saya belum paham. Jadi Pak Juti tolong jangan kasih tahu ke Bapak Ibu. Tidak semua guru di sini juga paham dihukum oleh penghargaan itu yang gimana? Oke, baik. Ini baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizky. Bagaimana kalau Bu Novi? Kalau saya boleh mencerna ya Pak, kebetulan saya pernah melaksanakannya ketika PPL dulu. Setelah PPL
Mungkin Pak Juki juga mengalami. Kemudian akhirnya setelah selepas PPL, anak-anak itu menagih lagi ke saya, Bu, nggak PPL lagi, gitu. Nah itu mungkin maksudnya itu penghargaan itu sama seperti menghukum seseorang. Jadi mereka itu merasa kayak terus menerus gitu loh Pak. Jadi berharap sesuatu yang lebih ke kita. Oh kalau nanti Bu Novi ngajar, saya harus aktif biar saya dapat hadiah seperti itu mungkin itu dari saya. Kalau misalkan nanti ada yang perlu ditambahi monggo Pak. Itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, senang sekali saya. Banyak sekali pendapat, makin seru. Terima kasih. Ini kalau menurut saya dihukum oleh penghargaan. Ini kalau menurut pandangan saya, umpamanya kita mendapatkan istilahnya predikat atau apa, contoh guru teladan umpamanya seperti Pak Ki tadi ya, maksudnya jam 6.30 sudah sampai di sini, akhirnya mendapat reward entah itu apa, menjadi guru teladan. Baik, dihukum oleh penghargaan. Maksud dari dihukum oleh penghargaan ini sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dian dan Bu Novi. Jadi kadang kita memberikan hukuman penghargaan kepada siswa kita dengan memberikan hadiah pada saat dia ulangan dapat nilai terbaik terus-terusan demikian. Maka penghargaan tersebut bisa menjadi hukuman. Maksudnya bagaimana Pak? Bisa kita lihat di sini. Nah, pengaruh penghargaan tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang sebagai berikut. Jika dibandingkan dalam jangka waktu yang lama terus-menerus, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsik. Jadi kalau siswa awalnya itu belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus dengan dorongan sendiri, kemudian kita berikan terus-menerus hadiah, uang atau takdiran dan sebagainya, nanti motivasi siswa itu bukan kepada nilai semangat belajarnya, dia akan berubah keyakinannya menjadi oh nanti biar saya ditraktir oleh Pak Santo, biar saya dapat uang dari Bu Andis, demikian. Nah, kemudian penghargaan itu tidak efektif jika anak mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa dan tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, karena kita biasanya ngasih penghargaan, di suatu ketika kita tidak memberikannya, dia akan kecewa. Nah, ternyata saya belajar tadi malam itu agar dapat nilai 100, dapat 100, gak dapat apa-apa dari Bu Novi, berubah menjadi motivasinya. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jika anak diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, maksudnya bagaimana? Pada saat kita memuji, oh Bu Novi, hari ini Bu Novi cantik sekali. Nah, besok Pak Santo ketemu lagi, ketemu Bu Novi, loh Pak Santo hari ini kok tidak memuji saya? Harus sebaliknya gini, sampingnya Bu Novi ada Bu Sila. Nah, yang dipuji cuma Bu Novi aja. Nah, itu. Jadi menimbulkan penghargaan dapat merusak hubungan karena faktor iri tadi. Keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah atau penghargaan, karena fokus utamanya adalah memperoleh penghargaan, bukan mendapatkan hasil terbaik dari motivasinya tadi. Yang kelima, penghargaan menghukum. Nah, penghargaan ini bisa berarti hukuman kepada murid karena mereka tidak mendapatkan penghargaan. Contoh, sistem ranking. Nah, jika anak mendapatkan ranking kedua, maka dia akan merasa dihukum. Dia akan dihukum, harusnya dia dapat peringkat 1. Tekanan peringkat yang kedua, jadi kedua itu memang sangat berat. Iya, betul ya, Pak Sabang? Ya. Jadi orang kedua itu sangat berat ya. Jadi yang kedua. Iya, betul. Apalagi jadi yang ketiga. Apalagi jadi yang ketiga. Penghargaan mematikan motivasi intrinsik. Saat anak bangga dan gembira terhadap pencapaiannya, maka sebenarnya ia sudah mendapatkan penghargaan alamiah. Nah, apabila kita memberikan penghargaan lain, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiah itu dan mematikan motivasi intrinsiknya untuk terus mengeksplor pencapaiannya.
Jadi awalnya itu siswa dapat nilai bagus, dia bangga. Oh, akhirnya belajar saya kemarin terbayarkan dengan hasil nilai ini. Karena dikasih uang terus, akhirnya berubah motivasinya. Dia tidak untuk mendapatkan nilai bagus, tapi beralih ke mendapatkan hadiah. Nah, saat hadiah tidak diberikan, anak kecewa. Akhirnya apa? Motivasinya turun. Jadi memang penghargaan itu kita harus bisa menghandle atau menahan diri. Bagaimana penghargaan tetap menjadi motivasi, tidak menjadi sebuah hukuman kepada murid tersebut. Lanjut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, di sini maksud dari keyakinan kelas itu seperti apa? Nanti bisa kita praktekkan di awal pembelajaran. Coba dengan yang di mapelnya nanti ketemu kelas 7 baru. Sebelum memulai pembelajaran, buat keyakinan kelas dulu. Buat kesepakatan dengan peserta didik. Peserta didik kita ajak untuk urun rembuk. Kira-kira bagaimana sih kalau pembelajaran IPA bisa kalian terima dengan baik? Oh, dilarang berisik saat guru menjelaskan. Harus fokus, dilarang terlambat, pasti peraturan muncul demikian. Kemudian langkah kita sebagai guru menghilangkan kata dilarang tersebut menjadi kalimat positif. Contoh, dilarang terlambat. Kalimat positifnya apa Bu Atika? Oke, tolong lebih tepat waktu, atau bisa kita juga gunakan datang tepat waktu, kita tuliskan. Kemudian setelah disepakati, tanya ke mereka, bagaimana bisa datang tepat waktu? Bisa, sepakat? Sepakat. Kembalikan lagi ke anak-anak. Bagaimana kalau nanti ada siswa yang terlambat? Dikasih hukuman. Oh, kita tidak boleh memberikan hukuman. Ingat di situ, yang teori di awal kita dilarang memberikan hukuman, tapi kita berikan konsekuensi. Beda hukuman sama konsekuensi. Hukuman itu bersifat menyakitkan. Sedangkan konsekuensi ini adalah akibat dari tindakan yang kurang tepat dilakukan peserta didik yang disepakati terlebih dahulu. Oh, misalnya saya datang terlambat, saya akan menghafalkan misalnya rumus atau menghafalkan teori-teori tentang ini. Itu datang dari dia peserta didik itu sendiri. Atau misalnya, oh jika nanti saya datang terlambat, nanti saya akan dapat tugas tambahan. Itu yang dia kemukakan dengan sendirinya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan harus dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan-keyakinan universal ini itu muncul dari siswanya. Jadi kita sebagai guru hanya mendampingi mereka. Kita tidak memaksa mereka untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan. Biar mereka menentukan dengan sendiri kelas ini mau dibawa seperti apa. Bentuk keyakinan kelas seperti ini. Nanti Bapak Ibu kalau menjadi wali kelas baru bisa digunakan keyakinan kelas 7A. Wali kelasnya siapa? Dibuat seperti ini. Nanti jika ada siswa yang melanggar, coba baca keyakinan yang sudah kita buat dan sudah kita tanda tangani. Konsekuensinya apa? Ayo lakukan sekarang. Ini bisa diterapkan seperti ini. Nah, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu sama halnya dengan kebutuhan dasar murid. Pada dasarnya murid atau siswa melakukan kesalahan itu dikarenakan kebutuhan dasarnya tidak tercapai atau tidak terpenuhi. Contoh, kita lihat di sini. Nah, pada kebutuhan dasar ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Saya ulas sedikit saja. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya adalah kesehatan, rumah, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian
kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini meliputi akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan ini adalah keinginan untuk tetap berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi yang dia dapatkan. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi akan menginginkan pilihan mereka untuk banyak gerak, suka mencoba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang menarik. Yang kelima, kebutuhan kesenangan adalah sebuah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, bertawa, bercanda dengan kolega kita. Baik, di sini langsung ada studi kasus. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menanggapi ulah salah satu muridnya, Tommy. Beberapa telah mengeluh bahwa Tommy seringkali meminta bekal makan siang. Menanggapi situasi seperti itu, Ibu Zulaika apa yang harus dilakukan untuk mengatasi Tommy tersebut? Ada beberapa alasan mengapa Tommy melakukannya. Bisa kita lihat di sini. Sebelum saya buka, mungkin ada yang bisa berpendapat. Kira-kira pada kasus ini Tommy itu ingin memenuhi kebutuhan dasar yang mana dari 5 kebutuhan dasar? Oke, baik. Bisa diberikan? Terima kasih. Menurut saya, Tommy itu memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena di situ posisinya dia tidak membawa bekal, sehingga dia lapar. Sewajarnya manusia, kalau lapar berarti dia ingin makan. Makanya dia itu meminta bekal temannya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Jawaban yang brilian sekali. Selain kebutuhan untuk bertahan hidup, apakah ada yang memberikan urun atau memberikan umpan balik atas kasus ini? Ya, monggo, Bu Sila. Bu Tiwi, bisa berikan penjelasan sedikit? Bisa dong. Jadi kebutuhan dasar tadi itu ada 5. Ya, ada kesenangan, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup. Ya, umpan balik dari studi kasus yang kita simak tadi adalah untuk memperoleh kesenangan, kemudian kepuasan, untuk mencari teman, relasi, dan lain-lain. Baik, satu lagi, Bu Farida bisa memberikan tanggapannya atas kasus ini? Mungkin bisa mencari atau memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Jadi dengan dia suka mengambil bekal temannya, itu dia merasa bahwa temannya itu tunduk sama dia. Jadi dia merasa temannya beranggapan bahwa dia itu berkuasa, suka memperlakukan teman seenaknya. Baik, terima kasih. Nah, kita sudah mencoba mencurahkan kira-kira kebutuhan dasar apa. Sekarang kita ulas satu persatu. Yang pertama, alasan Tommy yang pertama, karena dia lapar. Nah, karena dia lapar, orang tuanya kemungkinan tidak membawakan dia makan siang. Jadi dia sedang memenuhi kebutuhan dasar yang pertama, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, alasan Tommy kedua, karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Nah, dengan teman memperhatikan dia, berarti ada rasa kasih sayang yang ingin dia penuhi, dia caper. Ya, kalau orang caper itu pasti dia kurang kasih sayang. Lanjut, alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan keinginannya sedang dia harus menurutinya. Jadi Tommy itu butuh pengakuan bahwa dia itu berkuasa. Jadi kebutuhan yang ketiga, Tommy ingin dilihat bahwa dia itu memiliki kekuasaan. Alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, dan karena mungkin monoton. Oleh karena itu, dia pada dasarnya
request makanan apa. Mungkin ibunya selalu masak itu aja, soto terus demikian, rawon terus. jadi bisa jadi karena menunya kok soto terus ya kan. Tommy itu ambil bekalnya Bu Atika. Ya kenapa? Karena bekalnya Bu Atika tadi kare. Nah di situ jadi dia itu sebenarnya ingin diajak ngobrol sama mamanya. Ingin menu apa? Jadi kebutuhan dasar akan kebebasan. Yang kelima, karena pada dasarnya Tommy tadi itu bisa menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah ini ya seperti itu Bu Andis ya. Jadi pada saat seseorang itu ada kepuasan sendiri, senang, bahagia ketika melihat ekspresi temannya jengkel pada dirinya. Itu. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video. Nanti Bapak Ibu akan mengamati kira-kira posisi kontrol itu ada berapa sih? Ya, videonya demikian. Oke, Sel. Tahu nggak kesalahan kamu apa? Sepatu. Kenapa? Harusnya sepatu warna apa kalau di sekolah? Terus kenapa pakai sepatu warna putih? Udah, nggak mau tahu. Pokoknya sekarang sepatunya dilepas seharian, kamu nggak boleh pakai sepatu. Simpen di meja Miss, terus kamu di push up sesuai tahun. Sekarang tahun berapa? 2024. Berarti 2024 kali. Udah sesuai tanggal. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 tambah 10 ya? 30 kali. Cok, lepas dulu. Mampus. Simpen dulu. Kita push up dulu, Miss mau lihat push up dulu 30 kali. 1, hitung 2, 3. Brina, Miss kecewa sekali lihat hasil ulangan kamu nilainya nggak maksimal. Padahal harusnya kamu bisa dapat nilai lebih besar dari kemarin. Ya Miss, Sabrina udah berusaha, tapi tetap aja gak bisa. Kenapa kamu nggak belajar lebih keras lagi, berusaha lebih keras lagi, jadi nilai kamu bisa maksimal? Ya Miss, kedepannya Sabrina bakal berusaha lebih keras lagi. Tapi kali ini serius ya, karena Miss ingin melihat kamu sukses. Bukan, telat lagi Sylvia. Ayo lari. Kenapa telat lagi? Ceritain coba sama Miss. Biasa Miss, bannya bocor lagi. Bannya bocor terus. Besok lagi harus pastiin dulu ya ban motornya nggak bocor. Jadi deh sekarang ke kelas aja, takutnya terlambat sama guru yang lain ya. Siap Miss, makasih ya Miss. Yuk cepet lari. Oke. Eva, Miss lihat kamu belakangan ini kalau menunjukkan tugas tuh sering telat. Kenapa? Ada kendala? Sebenarnya aku tuh agak kesulitan buat Miss. Oh gitu, ayo kita cari solusinya ya. Gimana kalau Miss buat jadwal belajar bersama? Terima kasih Miss, aku bakal coba ikutin jadwal yang Miss kasih. Oke, kalau gitu Miss nanti tiap minggu akan buatkan jadwalnya. Pokoknya Eva, kalau dulu, Miss perhatikan nilai tugas ulangan kamu sekarang banyak yang menurun. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki nilai kamu? Apa aku harus rajin latihan ya Miss supaya nilai aku jadi bagus lagi kayak sebelumnya? Nah itu ide yang bagus. Nanti Miss akan buatkan daftar rencana kegiatan pembelajaran kamu. Terus nanti Miss bikin evaluasi ya atau feedback dari hasil belajar kamu. Ya Miss, makasih ya udah selalu ngebantu aku jadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Iya sama-sama. Pokoknya Miss percaya sama Lulu. Jadi kita mulai dari sekarang ya. Ya Miss. Sekarang tadi setelah kita melihat video yang sudah kita putar tadi, 5 posisi kontrol restitusi. Kita baca bareng-bareng biar suasananya nggak krik-krik ya. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Ada ulang dari saya, ulangi setelah saya. Posisi kontrol yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman.
5 posisi ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama ini mungkin sering saya lakukan sebagai penghukum. Nah, ciri-ciri saya pada saat ada siswa datang terlambat, saya pasti akan mencoba. Misalnya marah dia, dari mana? Kok bisa telat? Nah, itu contoh-contoh penghukum. Terus saya suruh dia berdiri. Oke, berdiri di pojok sampai kamu mengakui apa salahmu. Langsung gitu. Itu membuat dia merasa bersalah. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, seperti itu. Bahkan ada yang mungkin kata-katanya lebih sadis. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan apa akibatnya nanti. Nah, itu posisi penghukum. Yang kemudian guru membuat rasa bersalah. Jadi seperti apa? Nah, ini biasanya kita amati dari ibu-ibu yang biasanya kalem-kalem. Nah, kamu gak kasihan gak sama ibumu? Ibumu tadi belum masak pagi. Nah, kamu kok turu kayak seperti ini? Itu ayammu itu loh, tujuan PT dari pagi sampai sore untuk kamu sekolah. Kamu gak kasihan? Nah, gitu. Mana hati nuranimu? Nah, terus ada intro agak sedih, jadi dia akan merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, nah ini sering juga saya gunakan. Maksudnya seperti apa? Kita mencoba untuk menjadikan siswa itu care dengan kita, tapi kadang-kadang kita salah. Jadi ada siswa yang telat karena dia sering curhat sama kita, dia telat, masuk. Nanti tak urusin itu, masuk aja langsung kelas. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Nah, ini sudah mulai bagus. Jadi guru sebagai pemantau, di sini guru akan menanyakan pada siswa, nah apa peraturan yang kamu langgar tadi. Nah, nanti siswa itu memberikan penjelasannya. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Ini sebenarnya yang ingin diharapkan dari prinsip Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita itu guru saat ini diharapkan mampu menjadi manajer buat peserta didik atau siswa kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menanyakan mereka keyakinannya apa, terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk melakukannya. Maksudnya apa? Pada saat kita melihat peserta didik kita itu melakukan kesalahan, ya, memberikan kesalahan, kita tidak boleh menjudge dia salah, tapi kita tanya dulu kenapa dia melakukannya. Kita lihat studi kasus di sini. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung muridnya agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Ini segitiga restitusi. Ya, pada segitiga restitusi tadi sedikit saya singgung bahwa pada saat siswa melakukan kesalahan kita stabilkan dulu, validasi tindakan yang salah, tindakan yang kurang tepat, dan menanyakan keyakinannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat sebuah kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, jadi kita terapkan kepada siswa kita. Nah, kalau kamu salah itu sebenarnya manusiawi. Nah, bagaimana cara kita menjadikan kesalahan tersebut menjadi hal yang positif? Kemudian kita validasi tindakan yang salah tersebut. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, serta akan menjadi lebih mengenali dan mengakui kebutuhan muridnya. Nah, pada tahap validasi tindakan yang salah, kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menanyakan kepada siswa tersebut,
Ya, kita bisa menanyakan kepada siswa tersebut, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha dengan sikap itu, tapi tambahkan sikap positif yang lain. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang kurang tepat tadi. Menanyakan keyakinan jelas itu bisa kita tanyakan dari apa nilai yang kita percayai di sekolah ini, nilai-nilai apa yang kita sepakati, tanyakan pada mereka. Nah, kelas kamu ingin menjadi anak seperti apa? Jadi pada dasarnya, misal ada anak yang membuat kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum dianya. Kita tanyakan dulu, stabilkan. Oh, nah, kenapa kamu kok tadi berbuat demikian? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakannya. Dia harus mengucap dengan dirinya sendiri apa yang kamu buat tadi, kesalahan apa yang kamu buat. Dan yang terakhir, setelah dia menyadari bahwa dia tindakannya salah, dia harus memberikan solusi atas tindakan itu sendiri. Nah, kira-kira kalau kamu berbuat demikian, solusinya apa? Itu yang harus muncul dari siswa tersebut. Baik, oke. Sudah mulai fokus ini. Jadi untuk menutupnya di sini adalah seorang guru yang baik ini memang harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijadikan atau dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep 6 tadi: disiplin positif, perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, manusia posisi kontrol, dan restitusi segitiga. Nah, sebelum saya kembalikan kepada MC, saya ingin meminta salah satu dari jenengan untuk memberikan umpan balik tentang diskusi kita. Mungkin apa hal baru yang jenengan dapat dari proses diskusi kita hari ini, atau kira-kira apa yang ingin jenengan harapkan atas proses diskusi ini. Oke, monggo Bu Novi, monggo. Baik, terima kasih Pak Juki. Menurut saya ini ilmunya sangat bermanfaat sekali karena ini itu hal yang baru buat kita, khususnya saya. Yang tadi kita pelajari itu sudah ada 6 ya, tentang disiplin positif, perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar, manusia sebagai posisi kontrol, dan restitusi segitiga. Nah, insya Allah Pak Juki, yang nantinya akan saya terapkan pada kelas saya itu pada keyakinan kelas. Karena terus terang pada semester kemarin saya belum membuat keyakinan kelas untuk kelas saya, sehingga ada beberapa anak yang sering melanggar peraturan. Jadi nanti ke depannya ketika ada keyakinan kelas, saya harap anak-anak bisa lebih patuh terhadap peraturan yang ada, dan dia yakin kepada dirinya sendiri. Jika dia salah, maka konsekuensinya apa? Saya tidak akan menerapkan hukuman, karena hukuman itu nantinya akan menyakitkan bagi siswa. Kemudian saya juga nantinya akan menerapkan tentang restitusi segitiga. 3 hal tadi ya. Yang pertama itu tadi apa Pak? Mungkin bisa dokter. Ya, menstabilkan identitas. Ini sudah saya terapkan sebetulnya. Jadi ketika anak-anak salah itu, saya seringkali tanya dulu, apa sih kesalahan kamu? Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Yang terakhir ini yang belum saya lakukan, yaitu menanyakan keyakinan. Seperti itu Pak. Terima kasih atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali.
habis ibu guru, sekarang Bapak Guru. Tolong Pak Santo di depan di sini sampaikan kira-kira apa sih umpan balik atau hal baru apa yang jenengan pelajari setelah kita proses diskusi, atau apa yang akan kita dapatkan atau kita terapkan ke depan. Monggo Pak Santo di sini, Pak Santo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jogi sudah memberikan hal yang sangat bermanfaat, sangat baru. Karena di sini banyak hal yang belum atau kita yang di sekolah ini belum melaksanakannya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Novi tadi, disiplin positif. Terus hanya saja begini, yang kita bingungkan itu mungkin nanti bisa Pak Jogi memberikan tambahan ketika membuat keyakinan kelas yang istilahnya itu supaya tidak menjadi hukuman. Itu kan nanti ada konsekuensi. Nah, supaya itu bukan hukuman untuk anak-anak, itu seperti apa? Karena kalau kita ngasih konsekuensi itu nanti dikira hukuman. Nanti kalau kita kasih penghargaan itu juga tidak baik. Nah, kami yang menjadi guru di sini masih bingung bagaimana untuk mendapatkan rumusnya ini bagaimana. Mungkin Pak Jogi bisa. Baik, terima kasih kepada Pak Santo. Jadi sebenarnya Pak Santo di sini tidak ada mana yang paling bagus, mana yang sudah menerapkan dengan baik Pak Santo. Jadi di sini saya berbagi, bukan berarti saya yang sudah menerapkan dengan baik. Jadi saya mencoba menangkap pertanyaan dari Pak Santo, bagaimana cara menerapkan agar konsekuensi tersebut tidak berubah menjadi hukuman. Nah, berdasarkan yang sudah kita pembelajaran sebelumnya, yaitu konsekuensi itu datang dari siswa itu sendiri. Jadi kalau pernyataan itu datang dari diri pribadi siswa, itu tidak akan menjadi hukuman. Jadi nanti pada saat kita membuat keyakinan kelas, itu upayakan bahwa konsekuensi yang diterima itu ada nilai muatan positif. Jadi tidak boleh, misalnya datang terlambat, datang tepat waktu, ada siswa datang terlambat, langsung konsekuensinya apa? Push up 100 kali. Nah, itu bukan konsekuensi, itu hukuman. Coba kita cari, kita cerna dulu dengan datang terlambat tersebut, kira-kira konsekuensi yang ada muatan positifnya apa? Bisa jadi mungkin kalau dalam pembelajaran agama, jika kamu telat, kamu baca Yasin 1 kali, boleh. Tapi selepas pelajaran atau pada saat jam istirahat. Kenapa? Karena kalau bacanya di saat itu juga, nanti pembelajaran dia juga akan terganggu. Jadi selepas pembelajaran Pak Santo bisa menunggunya, menyatakan nanti kamu baca surat Yasin 1 kali di masjid. Nanti saya akan tanyakan kamu sudah melakukan atau belum. Jadi beda hukuman sama konsekuensi. Demikian Pak Santo, bagaimana pendapat saya? Apakah ada yang ingin disanggal lagi atau ada masukan kembali? Jadi mungkin tambahan. Ya, kalau yang dari Pak Jogi sudah sampaikan itu berarti saya menangkapnya itu bahwa kalau hukuman itu berasal dari gurunya, sedangkan untuk konsekuensi itu kesepakatan bersama yang istilahnya itu bukan menjadi beban bagi anak. Oh, saya sudah sepakat kalau misal saya melakukan kesalahan ini berarti nanti saya harus konsekuensinya begini. Tapi kalau hukuman itu kan dari gurunya. Oh, kamu harus gini. Padahal tidak ada kesepakatan di situ. Baik, terima kasih Pak Jogi. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan tadi. Terima kasih Pak Santo. Saya sedikit bertebal aja. Saya sedikit bertebal bahwa nanti kalau kita membuat kesepakatan kelas itu tidak ada istilahnya konsekuensi yang membuat siswa malu. Ya, kalau salah satu ciri hukuman
hukuman adalah siswa akan merasa malu akan dihukum tersebut. Dengan memalukan siswa, membuat siswa menjadi malu, itu adalah hukuman. Baik, terima kasih atas diskusi dan waktunya untuk hari ini. Jadi saya kembalikan lagi untuk kepada Bu Farida sebagai MC-nya. Terima kasih. Demikianlah acara hari ini. Mudah-mudahan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Marzuki ini membawa feedback positif untuk kita semua, karena bagaimanapun juga ilmu yang sudah dipaparkan tadi sangat-sangat bermanfaat apabila kita menerapkannya kembali kepada siswa-siswa kita. Terima kasih untuk kehadirannya dan terima kasih untuk ilmunya. Kita beri aplaus yang meriah dulu untuk Bapak Marzuki hari ini yang sudah tampil luar biasa dan memberikan ilmunya. Saya sebagai pembaca